Oke, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Comika. Kami hadir di sini dengan tamu-tamu yang luar biasa. Ini mengagumkan sekali loh, ini tamu-tamunya sebuah kehormatan. Gilang Baskara, Kuku, G Pamungkas, Iam Renzia. Mereka adalah bagian dari komunitas stand up Indo, tapi terlebih lagi mereka adalah bagian dari sebuah acara yang menurut gua salah satu acara yang paling historical, malam yang sangat lucu, dan juga malam yang penting dalam sejarahnya stand up Indo yang berulang tahun ke-10 di tahun ini, satu dekade stand up Indo. Mereka berempat adalah peserta dari Street Comedy 1. Selamat datang kawan-kawan. Halo, terima kasih sudah mengundang. Iya, udah luar biasa sekali nih. Ini yang di belakangnya Iam itu foto Pio ya? Foto Pio soal... Iya, foto habis pengumuman lah, habis selesai itu. Ya, betul sekali. Masih ada kuman di situ ya? Masih. Sebelum jadi gamer, sekarang udah mati kena disinfektan. Udah mati, kuman udah mati kena saniter. Tahu saniter nggak? Yang putih. Masih ada sahabatnya Gilang juga. Siapa sahabat dia ya? Di Gabadia, bukan? Dimsi. Iya. Sahabat Uus dong, bukan sahabat saya. Ya kan Uusnya lagi nggak ada. Oh iya. Perwakilan aja. Itu siapa itu sebelah gue itu yang kurus pakai rambut tuh siapa tuh sebelah gue tuh? Iya. Iam. Dia masih narkoba dulu tuh. Iam, itu Beck Iam atau Iam Cobain tuh kalau boleh tahu? Itu kayaknya gembel aja. Panji itu Iam saat masa-masa dia masih mention Ramon Papana terus. Oh, sadis. Iya. Mencari restu. Iya, benar. Tapi kan gue kayak gitu ngikutin yang lain, ngikutin Ernest gitu-gitu. Emang lu nggak punya sikap, Iam? Punya Ya sikap kan masih pencarian jati diri tuh tahun 2010 2011 mah. Pencarian jati diri. Oke, nah gua sebagai host itu merasa posisi gue sebagai host itu tepat sekali pada episode kali ini karena sangat disayangkannya gue nggak hadir di malam tersebut. Gue nggak tahu gue lagi ngapain. Iya, gue nggak ada di situ. Itu zaman-zaman gue masih aktif nge-rap. Mungkin gue lagi nge-rap, gue nggak tahu. Mungkin gue di salah satu pojok Jakarta teriak-teriak angkat tanganmu untuk Indonesia, angkat tanganmu untuk atau kami tidak takut. Masih memilih rap daripada stand up ya? Masih ada jobnya soalnya waktu itu stand up masih. Ada yang ingat nggak? Ini tuh tahun 2011 atau 2012 sih Street Comedy? 11. Kita meledak Juli komunitasnya. Terus lombanya ini bulan apa? Pada ingat ya? Ini November ya kayaknya. Pokoknya setelah di tengah-tengahnya kompetisi 1 deh. Tapi belum habis ya kalau nggak salah ya. Kayaknya November deh bener. Itu setelah stand up net Bandung yang gue inget ya. Ini gue sambil cari udah ada Metro TV ya, dari stand up Metro ya. Udah terbagi ya, ada komika Kompas Komika Metro ya. Iya. Belum ada komika Indosiar tuh. Wah, masih jauh itu. Karena kalau ada pasti ikutan street komedinya pakai kostum-kostum aneh. Waduh. Ada Isman jadi Obelix ya kan. Ada si buta. Isman selalu jadi Isman. Oke. Itu adalah November 2011. Nah, gue mau ngasih tahu dulu untuk yang nonton. Dari cerita yang gue dapatkan, dan ceritanya nggak putus-putus panjang 2011 ke 2012, itu malam yang seru sekali. Dan itu malam di mana orang-orang pada dalam tanda kutip jadi bintang dan jadi komika-komika yang dikagumi di komunitas gitu. Nah, 4 orang ini adalah pesertanya. Itu acara yang kemudian ngebuka Street Comedy 2 itu udah sama Metro ya? Udah di Stand Up Fest. Udah di Stand Up Fest ya? Udah di Senayan itu. Iya. Dua belum dah. Udah tuh. Enggak. Dua tuh di bintang Mall kan? Bekasi, iya. Yang bintang di Bekasi. Iya. Bekasi. Yang ada Pras Teguh, Harry Hore, Harry Hore, Bintang BT, Setiawan Yogi. Piko, Setiawan Yogi, benar. Iya. Ya, Setiawan marah-marah Yogi. Iya, marah tawa. Lu tahu nggak Setiawan? Lu pada semua kenal Setiawan Yogi kan? Kenal. Udah lihat dia sekarang belum? Iya, belum. Lihat. Pendek rambutnya kan? Jadi MC gitu, Bu.
Pas pendek kupingnya lucu banget ya. Pantesan selama ini gondrong. Selama ini dia gondrong emang ini menyembunyikan kupingnya. Iya, kupingnya kayak Mighty Mouse, guys. Iya. Enggak, pas pendek kombinasi kuping dan hidungnya tuh jadi dia Dobby House Elf-nya. Betul. Harry Potter. Tapi gue udah tahu kupingnya semenjak dia gondrong sih. Oh gitu, gue nggak gitu merhatiin. Karena dia pernah pas dia memutuskan pengen merantau ke Jakarta pernah numpang di kosan gue gitu. Jadi gue tahu. Akrab dong. Ya lumayan dulu mah. Kalau gue pernah ini, jadi pas waktu Yogi lagi bikin rambutnya, dia lagi kayak gini gitu, gue ngeliat kupingnya, gue bilang kayak cangkir ya, gitu. Terus dia marah banget. Marah. Wah nggak marahnya tuh, sah gitu. Marah tawa pasti ya. Ih lucu banget. Tapi kan enak dia zaman pandemi kupingnya jadi nggak kesulitan pakai masker kan? Iya benar. Gak pernah lepas. Paling enak kayaknya. Bahkan susah ngelepasnya dia. Gimana nih ngelepasnya? Emang siapa yang kesulitan pakai masker karena kupingnya birong kayaknya birong. Ada aja. Birong. Pantesan kita nggak akan pernah ngelihat foto si Yogi telanjang dada cuma pakai kolor ya, karena makin mirip Dobby tuh. Telanjang dada cuma pakai kolor. Tapi mari kita kembalikan ke street comedy. Ya. Gue pengen tahu lu masing-masing tahu keberadaan kompetisi ini dari mana. Kita mulai dari Gilbas deh. Yang ngasih tahu lu ada lomba ini siapa, Gils? Isman, karena Isman kan pengayom Bandung dulu kan. Waktu itu tuh dibikin, kalau nggak salah GS coba koreksi, gue agak lupa juga, dibikin audisinya di Bandung internal tuh di bukan Bobber, ada kafe satu lagi yang sempat dijadiin tempat open mic juga. Terus tapi gue waktu itu nggak datang, cuma gue sudah dipilih karena ngelihat dari open mic sebelumnya, udah diseleksi lah sama Isman kayak gitu. Barulah muncul nama. Habis itu setelah yang open mic itu yang emang audisi internal, barulah dapet nama gua, G, Boris, Randika, dan McDani kalau nggak salah ya, satu lagi ya, 5 dari Bandung itu. Loh, jadi dari Isman taunya. McDani ikutan McDani enggak kayaknya deh. McDani enggak deh. Enggak. Ikut. McDani ikut ya? Ikut. Dia masih pakai kupluk yang depannya ada poninya gitu kan. Enggak, dia cuma datang doang deh. Dia datang doang deh. McDani. Iya benar kayaknya enggak ikut. Oh ya 4. Pada saat itu Mas Dani tuh belum dikenal sebagai komika lucu, dikenalnya sebagai MC yang lucu pada saat itu. Iya. Tapi ada dia orangnya datang kayaknya. Dia orangnya datang benar. Pas Alarian dia baru naik namanya itu. Jadi yang peserta gua, G, Boris, Randika Jamil. Oke. Ya, lu dikasih tahu sama Isman. Kenapa ya kita selalu dihantui sama nama itu ya? Ada mulu dia di mana-mana. Emang kontribusinya luar biasa dia. Luar biasa. Iya. Gue inget McDani pada zaman-zaman itu. Emang dia belum komik, tapi kalau gue tuh ngerasanya McDani tuh diem-diem aneh gitu. Dia di mana-mana ada acara stand up tuh dia ada, tapi dia diem gitu. Dari dulu, demi Allah, dari dulu gue pikir ini orang kayak narkoba nih. Bener. Berapa tahun kemudian ternyata hanya bener narkoba. Soalnya lu suka ngeliat gak sih ada orang selalu ada di tongkrongan tapi diem ya, ngeliat-ngeliatin creepy gitu. Oke, kalau Kuku kemudian ketahuannya. Kuku tahu dari mana Ku soal stand up street comedy 1? Kayaknya kalau nggak salah tuh dulu zaman-zaman main masih ngegeng gitu namanya Papa Jahat .3GP itu tuh nggak ada. Papa Jahat. Ya, gue ingat legend banget itu. Sama si Aji sama Iyam juga sama Kemal tuh. Jadi kayak lebih keseru-seruan aja deh, ikut gitu, pada ngikut aja semua. Yang si Gilbas tuh pada di Marley juga nggak sih? Kan soalnya kayaknya sebelumnya ke Marley dulu deh. Sebelum yang di AX-nya. Enggak, yang Bandung tuh langsung. Oh langsung ya? Berarti kayak kalau yang di Marley tuh kayak audisi Jakartanya gitu kali ya? Jabodetabek. Iya, Jabodetabek. Iya. Oh lu ikutan audisi Marley, Ku? Marley, iya. Ikutan di Marley berarti gua. Lu sama anak Bogor berapa banyak yang ikutan? Kayaknya yang ikutan akhirnya ke EX sih yang seinget gue ada si Jui sama si Fikri. Tapi pas di Marley-nya kayaknya bertiga itu doang deh, kayaknya nggak ada lagi deh kalau nggak salah ya. Kasian ya tuh Marley ya, itu yang di Energy Building kan? Iya. Energy Building. Itu punyanya Rossi kan kalau nggak salah? Iya. Punya Rossi sama suaminya, iya benar. Dulu open mic reguler kan di Marley tuh tiap Senin. Iya, reguler. Iya, salah gue ralat. Yang kasihan sebenarnya anak komunitas yang menonton karena Marley mahal banget minumannya. Iya kan? Iya. Itu tempat open mic termahal. Iya, kasihan. Coba. Kayaknya dua-duanya deh kasihan ya. Maksud gue orang Marley-nya pikir wow stand up comedy New York, ya kan? Iya. Comedy Cellar yang datang orang-orang bau keringet semuanya. Bau matahari. Yang datang
dari Cibinong, dari Citayam. Oke, jadi Kuku itu geng Papa Jahat itu jahat beneran loh. Setelah gue pikir-pikir ke Kemal dulu. Iya Kemal dibully mulu dulu, bener gak sih Ku? Iya si Kemal soalnya naik duluan kan, terus pada kayak Mal sombong lu Mal, sombong lu gitu. Kayak gitu deh. Iya, gue inget ya anak-anak Papa Jahat tuh kalau bercanda tuh nggak tahu waktu. Kan bokap gue waktu itu meninggal kan di sekitar tahun berapa ya? 2019. Oh iya. Iya. Bokap gue meninggal, terus pada datang ke rumah gue kan, terus ada bendera, ada bunga, ada karangan bunga. Tiba-tiba ada aja yang nulis di bunga itu, Mal, sombong lu Mal, so artis gitu-gitu kata gue. Ada nyoret-nyoret di bunga, turut berduka citanya bokap gue. Itu kayaknya ada yang di. Tapi itu udah jadi pembahasan serius tuh. Apa udah tuh? Dirapatin gitu. Jadi pelakunya tuh si Diga itu. Itu orangnya ya tuh yang samping Digun ya. Iya nih, yang di bawahnya Digun Gini tuh dong. orangnya. Gini. Oh, di bawahnya Kuman. Diga siapa ya? Iya Kok nih. gue kayak pernah denger deh. Diga Badia. Itu tuh Diga Badia. Nih, di bawahnya Digun nih. Kacau Nah, itu dia tuh. Kacamata. Kenapa dia yang nulis? Ya kan lagi tuh suka bully Kemal gitu. Cuman kan anak-anak bercanda. Mungkin dia pikir kita jahat beneran kali. Jadi dia kayak gitu. Ngefitnah gitu. Oh, dia beneran gak suka. Iya, dia beneran jahat. Ada teman nih saya. Nggak, tapi sejujurnya malam itu kan namanya juga bokap meninggal ya. Gue pertama kali ketawa tuh gara-gara anak-anak stand up Indo juga. Jadi awalnya gue ngeliat itu terus gue reaksi gue ketawa. Ini siapa sih yang bikin beginian di bunga bela sungkawa? Iya, Renzia, lu sendiri tahu dari mana? Lu kan waktu itu mewakili Depok ya? Iya, dari si Kuman. Jadi Oh, iya. jadi si Kuman ngajaknya gue sama Pepe gitu. Karena belum ada Isam. lagi komiknya Pepe yang Isam. siap. Iya, Pepe Isam. Pepe Isham. Ya. Waktu Karena itu nggak ada cuman lagi gua komik berdua. lain ya. Nggak ada lagi waktu itu. Oh. Jadi Oh. sebenarnya Street Comedy 1 itu ada perwakilan dari kota mana aja? Jabodetabek, Bandung. Iya, gimana? Jabodetabek Bandung. Iya, kalau nggak salah sih baru itu. Gak ada yang di luar itu ya. Nggak Oke. ada kalau nggak salah. Iya, komunitas luar juga belum ada kayaknya. Itu emang Belum ada nggak banget. ikut. Udah. Maratawang. Iya, si Yogi nggak ikutan. Belum. Belum ada deh. Itu Belum itu ikutan. belum ada tour pada saat itu juga kan. Belum ada tour stand up juga. Jadi Ini masih ya belum beres yang satu ya soalnya ya. gaungnya tuh masih Bandung dan Jakarta kan. Juga awal-awal stand up night itu kan Bandung Jakarta juga. Iya, tapi sebenarnya Iya, komunitas pertama komunitas awal-awal berdiri itu Purwokerto dulu. Habis itu Samarinda. Samarinda Jogja, ya? betul. Jogja, Iya. Samarinda. Jadi si Yogi itu salah satu yang terdini waktu itu bikin komunitas Iya. dan Ubay Oh iya. waktu itu. Anyway, G juga taunya dari Isman berarti. Enggak, kalau gue mau sidik. Oh, mau CD. Habis itu Isman ngasih tahu. Jadi mau sidik sama Mbak Anita ngomong, ini ada stand up ini, lu ikutan ya? Gitu. Apa tuh stand up apa street comedy, apaan tuh street comedy? Udah ikutan aja kayak gitu. Itu dikasih tahu pas lagi sharing. Gitu. Jadi dadakan banget. Habis itu kayak sekitar 2 minggu kemudian baru ada street komedinya gitu. Nggak ada satupun peserta Suci 1 yang ikutan Street 1 ya? Nggak ada. Kan lagi Ada. lomba juga ya. Lagi mereka kompetisi ya. kayaknya dia. Iya. Nggak boleh ikutan ya berarti mereka ya? Udah kelar kompetisi. Emang udah ya? Masa sih? Udah. Ini soalnya kan setelah stand up night Bandung itu kan Rian udah juara. Kan makanya Rian diundang kan. Oh, iya. Udah juara. Oh, cuman mikirnya udahlah yang ikutan Suci kan udah suci gitu ya. Iya. Ini kan Iya. street gitu, bedanya apa? Bukan lawan sih, antitesis Ilegalnya undergroundnya. Ilegalnya underground. Betul. Dark side-nya nih kurang lebihnya nih. Fight Nah, Club waktu nih, Fight itu Club. kan street comedy itu akhirnya dikenal belakangan ya, terutama ketika udah di Stand Up Fest, dikenal sebagai sebuah kompetisi yang ya udah nggak ada remnya, lu bisa ngomongin apa aja, ini bukan di TV gitu. Waktu itu udah ada kayak aturan kayak gitu, udah dikasih tahu materinya bebas apa gitu. Apa sih Udah. aturan-aturannya kalau boleh kasih tahu? Kalau boleh cerita. Kayaknya dulu belum ada definisi bebas apa enggak ya, stand up ya Iya. stand up aja. Iya benar. Cuman- Kayaknya nggak dikasih apa-apa. Aturannya kayaknya cuma waktu doang sih. Nah, waktu Iya, doang. waktu. Waktu doang. Berapa tuh? 5 menit ya. 5 Iya, karena menit. gue inget pas final tuh gue waktunya kelebihan banyak banget. Dinilai. Kenapa? Karena lucu banget. Jadi kan
namanya dulu kan pengen manggung, pengennya seru manggung gitu kan. Pas final tuh gue punya satu beat baru gitu yang menurut gue ini lucu gitu. Nah terus gue tuh minjem kacamatanya di Gun, ternyata kacamatanya kan nggak minus kan. Jadi gue nggak kelihatan ada yang ngasih papan waktu udah habis. Jadi habis udah pecah terus gue tambahin satu beat lagi, ternyata kelewatan 1 menit atau 2 menit gitu. Sisa Itu, mau ngasih tahu gitu. Yam, itu waktu di street comedy masih ada beat itu tuh. Apa sih yang lu nyanyi itu? Apa sih? Ada beat lu yang pakai nyanyi itu bawain lagu Indonesia apa gitu, apa lagu Melayu gitu. ST12. Sesungguhnya itu ya. Nyanyi-nyanyian semua emang lagi tuh. Iya, ku tak bisa. Aku gila. Itu tuh. Dia gila terus gitu ya punchline ya. Ini Iya, pokoknya gitu. Eminem. I'm not afraid. Nah, itu. Aku gila ujungnya gitu. Oke. Waktu lu memasuki kompetisinya yang terutama di IX ya. Ngomong-ngomong penyelenggaranya siapa sih? Yang punya kalau sekarang ada yang bikin kompetisi gitu, kita kan mikirnya ini pasti stand up Indo nih yang ngerjain nih. Tapi waktu itu yang bikin siapa? Robert kayaknya. Robert. Kayaknya Semi ya. Iya, Bang Robert, Bang Sam. Inisiatornya kayak Semi. Ada Semi. Oh, Semi ya. Benar Bang Robert. Oh, udah Bang Robert ya? Udah ya? Itu. Belum ada Robert. Karena Semi juri kan? Iya, Robert belum juri. ada. Patrick Effendi mungkin kan? Enggak, belum dong. Kayaknya yang dealing sama IX tuh kayak Semi, Lukman gitu. Iya, karena jadi juri itu. Lukman bukan ikutan juga ya, enggak ya? Enggak, Lukman juri. Oh, jurinya siapa aja, guys? Isman, Lukman, Semi, Lukman sama Rindra. Rindra ada juga. Rindra juga. Wow, gila juga ya. Karena setelah itu stand up jadi sering bikin acara di IX beberapa kali lah ada. Betul. Ada si provokatif stand up juga sempat di IX berapa kali. Ngompol. Ya ngompol Ya, betul. Gue juga pernah stand up lagi, ada kerjaan di IX juga ada acara. Iya. Jadi sering tuh. Itu IX ini banget ya, maksudnya terbuka sekali sama stand up comedy pada zamannya. Sekarang udah bubar, udah gak ada. Apa karena dia udah merasa mau bangkrut kayaknya? Kan gak lama dari situ kan bangkrutnya. Iya, sebenarnya itu IX emang agak aneh sendiri kan, nggak jelas gitu sebagai sebuah mall. Tapi oke, gue tadi mau nanya, waktu lu masuk kompetisi ini, lu kan pada kan semuanya ada berapa sih total pesertanya? Banyak banget kayaknya ya? Wah, belasan ya? 13 kali 13 atau 15 gitu. Coba awas lu nggak nyampe 20 lah. Coba iya. Hitung aja. Enggak, itu udah gak peserta doang, itu udah ramai itu. Oh iya ada. Anjir, Iam kayak anjing, Iam kurus gila. Itu yang baju ungu kan Iam kan? Iya. Biru, iya. Ya biru atau ungu. Samping Iam siapa cewek? Itu ada Gina tuh. Gina yang pakai baju merah. Yang sampingnya yang baju merah. Oh, apa? Rere itu Rere. Mana? Rere Jakbar. Bukan. Ada mantannya Rindra. Rere. Siapa ya? Nggak tahu gue. Rere mantannya Rindra yang. Tapi gini, yang ini masing-masing mungkin jawabannya beda-beda ya. Yang waktu lu datang gitu ya kan, pada datang dulu kan, itu ada kayak ruang tunggunya atau semuanya pada nongkrong di lobinya, bukan lobi, apa namanya? Atriumnya IX pada ngumpul di situ semua. Iya, di atrium ya. Iya langsung. Yang nonton lu pada atau emang ada penonton juga duduk di situ? Ya kita ada deh. Ada penonton. Ada. Tapi bukan yang lewat gitu. Maksudnya nggak duduk gitu kan? Duduk, ingat gue sih. Ada yang duduk. Ada yang pas lewat terus berhenti berdiri gitu. Oke. Nah, tapi kan itu lu pada ngumpul terus lu pada lihat, wah nih ada peserta-pesertanya. Saat itu yang lu jagoin menang sebenarnya siapa? Gue dari Gilang. Gua tuh kan karena baru di Bandung doang, jadi belum tahu sama sekali nih peta kekuatan orang-orang ini nih kayak apa. Gue belum pernah nonton mereka. Jadi gue nggak tahu apa-apa, ikut aja udah gitu. Yang gue tahu ya yang anak-anak Bandung aja. Oh, oke. Sama ya, yang udah gue kenal pun kayaknya baru kayak Kemal, Digun, masih banyak yang baru gue kenal di situ. Oh wow, oke. Kalau G, siapa yang lu curiga akan menang? Gilang menyebut dulu loh G.
Iya emang Gilang enggak. Gilang tuh sebenarnya dia ngomong halus tuh. Jawaban asli hatinya nih sebagai orang yang kenal Gilang, gua gitu. Gilang menyebut diri sendiri. Gilang menyebut diri sendiri. Dia yang paling emosi pas dia gak menang dia. Lu curiganya siapa ya yang menang? Lu udah pernah dengar komika-komika lain atau lu sama kayak Gilang lu nggak tahu juga? Awalnya OGMD. Emang OGMD ikutan? Enggak. Bukan. Enggak ikutan Oji. Tapi ada kayaknya. Ada kayaknya dia. Ada datang. Tapi dia ikutan script yang kedua. Oh iya. Yang paling pecah pada saat itu kan emang Aji sama Boris yang paling gila dari menit awal. Tapi kan setelah lu nonton, maksud gue sebelumnya gitu, pas lu mantau kanan kiri, wah ada si ini lagi, wah anjing gitu. Ajis berarti. Soalnya Ajis sebelum itu gue pernah sebelum street comedy itu gue ketemu sama Kukuh dulu. Itu di mana sih Kuh? 365 ya? Di Eko, ya 365. Ekobar. Nah di situ tuh gue Kukuh, terus ada Ajis juga. Ajis jadi MC. Ada Lukman dan pada situ tuh stand up itu parah banget sih. Penontonnya itu cuma ada berapa gitu. Dan Lukman Baihaqi dia ngomong kan tagline favoritnya dia adalah sampai sini ada pertanyaan kayak gitu kan. Iya. Sampai sini ada pertanyaan terus ada kayak perempuan gitu ngomong gitu nge-heckle gitu. Ini sebenarnya stand up atau curhat sih? Bingung saya gitu. Terus Mas Lukman bilang, "Iya, saya juga bingung." Ya. Kayak gitu. Itu dark pada saat itu kayak aduh jelek banget ini gig ini. Dan yang menyelamatkan Ajis. Jadi Ajis tuh kayak nge-riffing satu persatu sampai satpam dipanggil sama dia, Mas kepo tuh yang suka liatin tas gini kayak gitu. Jadi gue kayak ngeliat, wah ini orang serem banget nih gitu. Dan pas street juga sama kan, ada orang naik eskalator di riffing sama dia, di riffing sampai pas panitia nunjukin papan udah kelar, Ajis bilang, "Wah, belum masuk materi." Ya udah deh kalau gitu. Gitu. Terus gue kayak ngeri gitu. Anjing. Improv kayak gitu gimana materinya gitu. Enggak ada materinya. Bener nggak ada Ajis materinya. Menang. Ada materinya tapi menang gila. Bukannya ada ya yang ini yang apa mini kompo naik motor apa tuh? Yang gitu. Ini yang itu dia buka baju tuh punchline terakhirnya milik pribumi jangan dibakar. Oh milik pribumi ya benar. Iya dia cetak kaos itu. Oke, kalau Kukuh waktu lu datang lu ada nggak yang lu pikir ini nih kayaknya bakal menang nih. Wah ada si ini nih. Juga gitu. sih, soalnya kan pas audisi di Marley juga dia udah ini banget, udah jeder banget gitu. Jadi kayak ngulangin aja yang pas di X. Dia setnya sama. Sama kan makanya yang di apa namanya yang di Marley dipakai lagi terus kena lagi. Wah ini mah udahlah pas ngelihat si Ajis udah kayak gitu. Oke. Gue penasaran, Ajis urutan keberapa waktu itu? Gue inget banget. Pertama. Jadi kan Ajis pertama. Datang kan ngocok nih. Ngocok, Ajis tuh pertama, gue kedua saat itu. Terus udah mau mulai acaranya, Ajis gak datang, telat. Gue deg-degan, udah lang, kalau belum ada Ajis gak datang, lu mulai lang gitu, lu duluan. Gue udah mau mulai nih, gue deg-degan udah mau mulai. Datanglah si anjing tuh tiba-tiba tuh, baru datang langsung naik dia. Jadi dia telat banget datangnya, udah hampir gue duluan, karena gue urutan 2. Itu salah satu poin plus dia tuh kayak telat datang tapi bisa langsung nguasain panggung gitu. Asli nggak pakai persiapan dia, gue inget banget dia datang, nggak lama naik, terus penonton kan rame tuh di balkon atas langsung ngerosting yang kayak acara Kuman mantap yang acara di Antv dulu tuh, yang kayak inbox langsung pecah ya Allah. Tapi berarti gila banget ya dia yang ngebuka, abis itu ada belasan komika lainnya masih dia yang lebih lucu. Iya. Udah gila tuh. Yang gue inget tuh pertama kali gue ketemu Kemal tuh di situ. Terus Kemal tuh pakai baju kayak lekbong gitu, kayak baju basket gitu. Dan dia kayak yang, "Weh, gue nih, oke, pokoknya lu lihat aja deh, lu kalau lu belum pernah lihat komika lucu kan, lu lihat gue nih." Gitu. Ajis tampil, Kemal sebelah gue, "Anjir lucu banget lagi dia." Nah, ini orang dia sesumbar baru komika pertama udah ciut, aduh lucu banget lagi, aduh anjing lucu banget dia nih. Yam siapa yang lu curiga menang Yam? Sama sih Ajis juga. Ajis juga ya. Berharapnya ya karena geng Papa Jahat itu taunya udah kita aja nih yang menang gitu. Makanya setiap diumumin siapa yang menang tuh pada bersorak semua tuh, Krisna apa gue gitu. Kalau pas giliran Bandung yang diumumin gak terlalu karena kan belum akrab kan. Iya. Jadi kita kenalnya cuma yang Bogor sama Papa Jahat doang. Nah, sebaliknya siapa yang lu baru nonton malam itu? Karena kan semua peserta nonton semua peserta yang lain kan.
Siapa yang lo nonton malam itu abis itu lihat anjing ini orang lucu banget ya. Di luar Ajis lah karena misalnya G, Iam sama Kukuh kan udah kenal Ajis ya. Yang lu nggak nyangka karena lu nggak ada ekspektasi, lu lihat anjing lucu banget nih gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Gue dari Iam deh balik. Gue G sih waktu itu karena beda sendiri gitu maksudnya dari yang lain. Nasi kuning yang gitu tuh. Kalau nggak salah dibawain ya. Apa beat apa itu nasi kuning? Beat Boyz II Men, back Boyz II Men. soundnya Boy band. gitu. Gimana Ge? Gue nggak inget. Ya Nyanyi cita-cita gitu. gue tuh pengen jadi anggota boy band. Tapi bukan yang bukan yang nyanyi, bukan yang nyanyi, nyanyi tapi gitu. jadi yang anggota yang berbisik kepada sang wanita dan minta maaf gitu. Setiap lagu Boyz II Men kan ada kayak gitunya gitu. Oh, do we go? Baby, I'm sorry. Gitu-gitu. Kayak gitu. Terus nasi kuningnya di mana? Itu lada itu bisa dipakai buat apapun dan bakal keren gitu. Lu bakal nggak perlu di restoran mahal, lu makan di warteg aja bakal dengar mahal. Bukan Mas mau pesen enggak, tapi Mas nasi kuning. Oh iya gue inget sekarang. Ada orangnya back soundnya. Gue inget sekarang ya benar-benar. Karena gue kalau beat G terdini salah satu yang paling gue inget itu yang joget-joget. Tau gak yang ada joget yang si G ada kayak gini terus ada gini-gininya gitu. Oh iya. Ada kan? Terus salah satu beat. Yang orang dugem ya? Yang dugem. Iya. Oke, kalau G siapa G? Yang lu lihat, lu tadinya nggak tahu, abis itu lu kaget, anjir. Fikri Rasta gue. Fikri itu tampil setelah Kemal kalau nggak salah. Jadi gue yang kayak, oh tadi udah ada yang Arab, sekarang yang Arab lagi nih gitu. Tapi Fikri, wah gila, dia ada nyanyiannya, dia ada logikanya, dia waktu itu masih ingat dia ngomong unta itu ngeganja, dia bilang kayak gitu. Coba aja lihat matanya beler, hobinya ngunyah, jalannya santai, terus dia praktekin kayak gini gitu. Gue ngeliat, anjir keren banget nih orang nih. Gitu. Fikri Rasta. Kuku siapa Ku? G juga sih gue, karena kan waktu itu kan gue dibanding-bandingin tuh kan pertama kali stand up night kan act out katanya, terus ini ada yang act out lagi nih dari Bandung, mana gue lihat anjing lebih bagus emang kayak gitu. Tapi lanjut gue mau ralat deh nanti lanjut. Terus gitu, terus makanya sebelumnya sih udah lihat yang di ini yang pas si G bilang itu yang di acara 365 kan. Oh emang lebih bagus sih kayak dia act out juga tapi diem-diem aja, ternyata pas di EX anjing pecah juga nih orang gitu. Jadi gue langsung si G ini. Oke. G lu tadi mau ralat apa? Iya, gue tuh jadi awalnya itu pas berangkat itu Isman tuh bilang lu harus lihat Kukuh tuh Jim Carrey banget kayak lu gitu. Gue lihat kan YouTube-nya. Oh iya nih, yang kayak awal gitu bukannya masih gitu yang kayak lambaikan tangan kalau udah saya nggak kuat nih gitu. Dia ke situ dia bawain tentang materi sholat Jumat, kalau sholat tuh jangan pilihlah imam yang profesi jualan imam doang, jangan imam / pesulap kayak gitu. Itu kocak banget. Gue kayak udahlah gue besok stand up street comedy gue hura-hura aja deh. Tim hura-hura aja, materi yang bagus aja. Oke, Gilbas siapa Gil? Gua ya karena belum banyak yang gua tonton ya. Pertama pasti Ajis karena dia tampil sebelum gua banget kan. Yang tadinya gua udah mau tampil gantiin dia, ternyata dia pecah banget. Sama Fikri, gua setuju sama Fikri. Karena itu pertama kali yang lihat beat legendary Balonku ada 5 itu kan. Yang bahasa Arab tuh nyanyi sama yang sinterklas Arab kayaknya juga ada di situ tuh. Yang beat dia yang itu tuh. Iya. Oh lupa gue sinterklas Arab. Ngomong-ngomong kalian sendiri satu persatu itu ngerasa pecah nggak malam itu? Lu ngerasa pecah nggak malam itu Gils? Lumayan. Saya ingat gue pecah semua dah. Iya. Maksudnya nggak ada yang fail gitu kan? Semua. Oh wow. Bahkan kalau gue ngerasa ada Dodo kan? Dodo Harahap. Ada Dodo petik matang. Dodo Harahap. Iya. Kenapa Triku? Enggak, kalau gue ngerasa malah pecahan di Marley gitu. Makanya gue udahlah kalah gitu. Iya. Tapi pada atau secara umum yang ada di EX diliatin sama penonton di situ mah pecah semua. Iya. Dan seingat gue kayaknya acaranya nggak malam-malam banget deh, kayak sore gitu nggak sih? Malam siang. Malam ya? Kelarnya malam jam 7. Oh, jam 7-an pokoknya udah gelap. Oh tapi dari sore udah di sana ya? Gue seingatan gue tuh dari sore kayaknya acaranya. Ini karena kayaknya ya. Kan gue tadi sempat dikasih list sama si Aldi, kayaknya nggak lengkap karena tadi ada nama Dodo, gue nggak tahu. Jadi ada pesertanya ada Gilang, G, Kukuh, Iam, ada Boris, ya, ada Ajis, ada Jui, ya,
Terus Kemal, Kemal Palevi, Kemal, Digun, Digun yang lagi. Bogor siapa lagi? Radika Jamil, Dimzi, Randika Jamil, Pepe Isam, Pepe, Boris. Boris sudah. Udah ada. Boris sudah. Krisna Harefa, Krishna Harefa. Ada? Enggak ya? Enggak. Nggak ada Deddy Kendor. Belum. Tiga Badia. Enggak, Diga. Diga enggak ya? itu 13 tuh udah tuh. Udah ya. Iya. Enggak deh. Ada lagi nggak kira-kira? Diga enggak kayaknya. Coba minggir Am. Coba. Udah sih. Fikri Rasta tadi udah kesebut belum? Udah. Udah ya? Oh ya Fikri. Udah. Ya udah, ya 13 berarti. 13 14. Nah, di antara nama-nama itu Iya 13. Di antara nama-nama itu banyak yang udah nggak stand up juga ya. Kayak Digun juga sebenarnya udah enggak kan? Enggak, tapi masih di lingkungan stand up. Enggak. Betul, masih. Siapa ya? Pepe masih nggak sih? Pepe enggak sih kayaknya. Krishna Krishna, Harefa ya. benar. Tapi Krishna kan kadang-kadang kalau misalkan acaranya asik diajak suruh ngisi dia suka nongol tuh. Oh Kayak iya. waktu itu acaranya BTFN di Project kan dia tiba-tiba nongol gitu. Yang udah bener-bener enggak sama sekali, enggak ada kayaknya. Ini enggak deh. Pepe. Dimzi paling ya? Dimzi enggak? Dimzi. Iya. Akhirnya gue nemu nih foto-fotonya nih street comedy. Dari tadi gue nyari. Aduh. Jangan dicari. Gila. Enggak. Nanti aja buat nanti. Kalau yang foto Iyam tolong di-share ke grup ya. Iya, ada. Udah banyak ya. Headliner siapa? Yang ngisi terakhir siapa tuh? Masih ingat nggak? G ya? Wow. G. Itu makanya terlahir. Gue ngomong apa ya? Oh ya, selamat datang di acara gue. Itu dia. Lihat. Anjir. Itu megang 5.000-an tuh kok nggak salah tuh, lupa gue. Nah, Iya, itu di dalam ada kantong Soleh plastik tadi ya? semua lagi. Ada Soleh tadi. Soleh nonton nih. Ada Soleh nonton. Aco nonton. Rian Aco nonton. Ardiandi nonton. Orian nonton. Iya. Oh iya. Boris masih belum cakep. Belum. Boris masih belum cakep. Masih ada kebawa anak kosnya dia belum. Nah, Asep Suwaji. The first superstar of stand up Indo tuh, orang pertama yang jadi kesayangan. Di Rolling Stone. Ada Adri loh. Adri penonton ada. Adri udah ini belum? Udah ngukur-ngukur peserta nggak ya? Ini mas anjing lah ini. Kalau dilihat dari ekspresi nontonnya sih kayak gak menikmati ya. Mongol cuy, nonton cuy. Mongol. Ini lengkap banget yang datang, cuma lu doang Ji, nggak ada. Ada Ernest nggak? Ernest. Oh Ernest nggak ada ya? Shani Budi ada, Shani Budi. Ada Shani, Aquanus. Beatnya kan Aquanus. Lukman. Juri. Siapa tuh? Sam tuh ya. Sam kayaknya Rindra. Ini kali ya, ngebuka kali ya. Kayak speech gitu. Iya, speech kalau nggak salah speech di awal dia. Tuh Isman. Itu tadi ada McDani tuh tadi pakai topi ya. Iya. Kayak kupluk ya. Ada teman lagi dong. Panji, Tommy Malewa. Tommy Malewa. Ada dia ikut dari Bandung datang. Iya. Ini Iya. nggak Raditya Dika dong, nggak ada. Awe ada Awe. Awe nonton. Oh iya. Ada Arif Didu nggak ya? Ada Arif Didu. Ada sih kayaknya. Ada Arif Didu ada. Ada. Oh ini udah menang nih Ajis nih kayaknya nih. Iya. Iya. Gila. Gila penyakitan Iyam, gila. Parah banget Iyam. Gila lu Iyam. Anjing lah gue pas itu dari Pio Karisma ya tweetnya. Iya nih dari Mas Pio semua nih. Kemal Palevi. Sorry Ge. Iya. Apa itu? Dia masih merangkul wanita itu. Iya. Jui. Fucking monster. Jui ngeri sih. Oh iya Jui dulu juga ngeri banget tuh. Iya benar. Ngomong-ngomong, jadi juaranya siapa aja? Juara 1 Ajis. Juara 2 siapa? Ajis. Boris 3 Jui. 3 Jui, G favorit. G favorit. Juara favorit ditentuin pakai apa, Ge? Enggak, pakai tepuk tangan dari penonton. Jadi gue ingat banget yang favorit tuh Bandung maju semua tuh. Pas udah 3 Randika terpilih. Jamil, Gilbas sama si G. Jadi 3 juara terpilih yang favorit maju 3 orang, gua, Randika sama G.
terus pakai tepuk tangan gitu. Oh, oke, ditentuin sama penonton sekitar situ, termasuk sama peserta-peserta juga ya. Iya. Nah, Iya. ada legenda yang mengatakan setelah Ajis menang, duitnya langsung dipakai untuk makan bareng-bareng. Bener nggak? Mungkin Papa jahat kali. Iya, Papa jatuh. Iya nggak? Iya, Lu- kalau itu iya. Oh. Iya, bener ya. Jadi Kayaknya duitnya abis kalau itu- nggak salah duit receh kalau nggak salah duitnya semua tuh. Gocengan duit gitu. receh di kantong plastik hitam. Kayak narkoba. Iya bener. Bentar, Kayak ini bisnis kantong plastik narkoba. hitam. Gila. Oke, terus ya gitu Ajis dapat duitnya terus katanya dipakai makan-makan bener sama Papa Jahat. Jadi nggak di Pakai- maksudnya nggak cuma ditelan sendiri, di bareng-bareng gitu. Tengahnya Iya, deh iya. kalau nggak salah. Iya. Setengahnya. Gue inget sih Ajis sampai nge-breakdown segala nih kalau nggak salah gitu. Tengahnya dipakai buat makan-makan. Nah, terus udah gitu si anak Boris kan anak juara G dapat 500, Ajis dapat 1,5 juta. Boris dapat berapa? 1 juta. Iya. 1 juta kalau nggak salah. Jui dapat 1 juta. 7,5 ya? 7,5. Jui 500 juga. Juli 500 juga ya? Ya, Ini berarti ada posternya nih. Nah, jadi Oh iya. jurinya Oh, wow. tuh Semi, Rindra, Mongol, Lukman, Adriano, Isman itu juri. Oh itu semua Itu yang ada yang tampil. Perform aja bukan penampil. Performance, ya, sorry, kalau itu penampil. Jurinya Sorry. Lukman, Rindra, Isman. wow, jadi Sisanya Adri, terus siapa yang manggung? tampil. Manggung Wow. Roni Manuel, Adriano Colby, Lukman, Semi. Pecah nggak tuh mereka? Banget. Banget. Iyalah. Wow, Mongol lagi ya, Mongol mulutnya nggak bisa dijaga banget tuh. Asli di mall lagi, di atrium. Iya, nggak, gue ada satu kejadian Mongol yang bikin ngilu gue sampai sekarang. Acaranya adalah di Grand Indonesia kalau nggak salah. Terus stand up-nya juga kayak di pinggir, kayak di Grand Indonesia ada kayak jalan yang melintang gitu. Terus si Mongol stand up terus ngomong memek gitu. Terus Mongol lupa, ini kedengeran semuanya. Mongol ngomong memek kemana-mana kedengeran nih ngomong memek, diterusin sama dia. Banget tuh manusia. Itu manusia paling anjing emang tuh. Tapi ada yang pernah ngeliat Mongol ngebom gak sih? Gak pernah. Kayaknya Gua. Gak pernah, gue gak pernah. Dia tuh slide-nya jago banget, kalaupun Satu-satunya ngebom gak pasti pernah langsung ngebom ya? ditimpa lagi sama dia. Iya bener jago banget dia. Iya. Nggak, tapi gue pernah salah satu terakhir kali gue ngeliat, kayaknya emang beneran ini terakhir kali gue ngeliat Mongol adalah gue nge-MC, ini udah stand up tahun berapa gue nggak tahu, tapi gue nge-MC, gue nggak stand up, yang stand up Mongol di korporat, ternyata dia punya set clean di korporat yang bagus banget. Lu tau nggak kalau misalkan penyanyi gitu kayak Denada atau Dorce itu kan suka ada bagian di mana mereka turun ke bawah ke antara penonton terus kayak interaksi sama penonton ya. gitu kan. Soalnya kan penyanyi gitu kan turun terus gitu rame-rame, semuanya pasti bisa kayak gitu. Mongol ada satu beat kayak gitu. Jadi dia turun ke antara penonton, dia tarikin penontonnya, kemudian dia cari mana yang di antara penonton ini sebenarnya banci. Lucu banget. Pakai tisu ya? Lupa gue. Tapi pakai lucu tisu. banget, kata gue anjing nih orang Oh, nih iya, monster pakai banget. tisu. Nih. Emang gimana sih pakai tisu, gue lupa deh. Coba nih lu lap keringet lu gimana gitu. Oh. Kalau cowok kan ngelap begitu aja. Kalau lu ngelap gitu gitu. Kalau ngelap gini. Tempel. Apalagi pakai bibirnya selalu monyong gitu kan. Iya. Tuh dia bilang kayak gitu. Lucu banget lagi. Lu kompetisi itu nengok ke belakang maksudnya baru kerasa bahwa itu spesial bertahun-tahun kemudian gitu kan. Iya. Lu sekarang kalau misalnya setelah kita cerita-cerita lagi soal malam itu, lu sebenarnya menyesali nggak ya? Ngapain ikutan ya? Gue mending nonton gitu atau enggak, atau lu senang-senang aja menjadi bagian dari kompetisi. Itu salah satu kompetisi terdini loh, kompetisi off air ya. Iya. Senang-senang aja kali ya. Senang-senang aja sih karena kayaknya waktu itu tujuannya belum ada yang nyangka kalau ini bakal bikin lu jadi terkenal, jadi karir gitu maksudnya. Iya, jadi kayak gak ada beban. Gak ada beban, manggung-manggung aja gitu. Ketemu Iya. sama orang-orang yang punya satu hobi juga gitu. Jadi pada saat itu Iya, perasaan gue pernah stand up dibayar 50.000 kalau nggak salah itu. Jadi gue nggak ngerasa ini tuh akan menjadi pekerjaan jangka panjang gitu. Jadi cuma Kita kayak bareng tuh, ini Ge. hobi. Iya, kita Iya. bareng di Bandung. 50.000 kita bareng. Saya yang ngebom, Anda yang pecah pada saat itu kan di PVJ kan. PVJ. Moodnya Iya. masih kayak ikut komunitas-komunitas lain dah, kayak komunitas Bener, cosplay bener, apa bener. gitu, seru-seruan moodnya masih kayak gitu.
Iya. Dan itu pembuka gue kenal sama anak-anak Jabodetabek sih, karena kan gue cuma di Bandung aja taunya kan, stand up Bandung aja. Itu salah satu pembuka jadi kenal ke komunitas lain. Nah itu kan 10 tahun yang lalu. Ini kan komunitas kita tuh udah 10 tahun guys. 10 tahun, gila gak sih? Gila sih. Dipikir-pikir sebenarnya kita ngerasa, 10 tahun. Tapi kalau di luar negeri sih nggak ada apa-apanya ya. Itu mereka kan udah bertahun-tahun. Tapi buat kita 10 tahun dari sesuatu yang kita pikir cuman, wah ada yang suka stand up juga kayak gua gitu. Tiba-tiba jadi kayak gini dan ada banyak. Dan gue yakin di antara yang nonton ini banyak banget yang tahun 2011 dengar stand up pun mungkin belum. Mereka adalah orang-orang yang tahu stand up gara-gara ngeliat Bintang Emon tepuk tangan depan layar atau gara-gara masyarakat gitu juga, kita nggak tahu kan. Tapi zaman dulu tuh kita cerita aja sama mereka. Stand up Indo tahun 2011 November tuh kayak gimana sih? Ada yang lu ingat gak? Misalnya waktu itu masih masih ada salah satu tempat open mic favorit gue itu open mic Koftov Hang Lekir. Masih ada nggak tuh ya? Itu bahkan belum kali. Itu belum. Kayak apa sih stand up Indo November 2011? Kayak apa tuh waktu itu? Kalau gue ya inget-ingetnya tuh Ramon Papana masih rajin workshop kemana-mana. Iya, jadi pertama kali gue tahu info-info tentang stand up tuh salah satunya dari workshop Ramon. Itu adanya di FX atau di Sensi gitu. Gue lupa deh. Itu masih ada lagi baru mulai kompetisi Suci 1. Itu pertama kali gue kenal Ernest gitu-gitu, ada masih pada support gitu. Masih si Ramon tuh suka workshop ke beberapa tempat gitu, mengenalkan apa itu stand up gitu-gitu. Terus nanti di ujung sesi ada yang open mic gitu-gitu. Ya, oke. Yang lain ada apa yang lu ingat? Diktat. Apa? Enggak belum. Oh, belum. Itu masih kayak workshop ini ada stand up lo gitu. Kayak gitu di tempat-tempat umum. Apalagi? Apa yang lu ingat tentang stand up Indo pada zamannya? Kalau gue sih, karena gue waktu itu masih benar-benar cuma open mic di Bandung aja, gue pas ke Jakarta pas tahu ini. BTW ini ternyata tanggalnya 18 Desember. Oh, Desember. Dan namanya belum street comedy ternyata, stand up Indo competition. Disebut di posternya. Stand up Indo competition ternyata. Terus gue juga sama kayak Iam, belum ada beban, masih ya udah ini senang stand up, senang nulis materi, senang jadi lucu gitu, diketawain orang. Terus jadi tahu pas ke Jakarta gitu, pas kenal Kemal apalagi pertama kali, jadi tahu gue kan nggak ada beban aja gitu kan, nyobain. G juga tahu kali gue di Bandung nggak pernah sharing dulu, kayak cuma ya udah datang kalau pengen open mic doang. Pas ke Jakarta gak peduli sampai sekarang juga Gilang masih nggak peduli komunitas sampai sekarang. Bener, sama sekali gue komunitas paling anti gue sama anak komunitas pada ngapain. Nggak ada lagi masa depannya. Ketemu Kemal yang ambisius banget. Gue ngobrol waktu itu di Metro, gue ingat banget dia rumah di Ancol, tapi setiap hari open mic dimanapun disamperin sama dia. Jadi tuh stand up tuh gini tuh lang, tuh kita gini. Gue apaan sih nih orang gitu? Kayaknya gue cuma pengen seneng-seneng doang dah. Gitu. Anak daerah ambisius tuh. Iya. Sindrom anak daerah. Samarinda juga lagi kan, Samarinda emang deh. Iya. Gitu. Jadi di situ mungkin masih karena apalagi saat itu belum ada belum ada idola lah gitu kan, belum ada contoh yang sukses banget, belum ada. Jadi ya gitu, ada yang masih santai-santai, ada yang ambisius banget, ada yang ya cuma nih nggak tahu nih buat ngapain sih ikut-ikutan gini doang, kayak gitu sih. Iklimnya tuh masih berasa banget itunya. Yang paling ketara sih itu, nggak ada bebannya, yang paling berasa sih. Anak-anak tuh kayak ada apa seneng gitu. Guys sama Kuku, apa yang lu ingat dari stand up Indo pada zamannya? Stand up Indo pada zamannya sih kalau kata gue comedy cafe sih. Iya sih ya. Itu benar-benar ini sih. Kalau lu kalau di sana tuh mau yang selucu apapun bisa jadi anyep juga gitu. Terus karena suasana juga mendukung gitu ya. Terlepas dari siapa yang punya ya, I'm sorry, cuman ya. Kenapa harus minta maaf ke Iam? Kesannya deket banget. Cuman tuh zaman kita di gitu tuh di Komkaf tuh berasa banget kalau kata gue gitu ya, pas zamannya juga itu. Karena hening ya, sempit gitu. Terus nggak komika doang, jadi kalau komikanya malah kayak pada lebih di pinggir-pinggir aja, yang nontonnya malah kayak orang yang pengen ke Komkaf aja gitu ya.
Iya. Itu pada zaman itu ya, gue kalau misalkan mau naik di Comedy Cafe, gue tuh belum nyaman ngebadanin di pinggir jalan di luar kayak gitu. Jadi gue selalu masuk ke kamar mandinya. Lu ingat gak kamar mandi yang selalu basah, yang sempit itu? Terus kita selalu masuk ke situ, terus gue ngebadaninnya di situ, bawa rokok di situ, terus gue ngebadanin di situ. Soalnya kan kalau kita ngebadanin bahkan mungkin dulu belum terlalu banyak kali yang ngebadanin gitu kali ya. Iya. Iya, gue inget banget tempat itu. Kalau G apa G? Apa yang lu ingat dari stand up Indo Desember berarti nih, Desember 2011. 2011 yang gue inget itu open mic itu lebih seneng daripada dapat job. Soalnya pada saat itu tuh semua orang yang menyelenggarakan stand up comedy itu nggak tahu cara menyelenggarakan stand up comedy gitu. Ini ada satu cerita, ini kejadian itu sebelum streetcom. Jadi sebelum street comedy, ketika gue dikasih tahu mau sidik, gue bilang, tapi materi gue apa ya? Ya udah lu pakai materi ini aja yang di stand up night. Oh, masa itu lagi? Atau kalau mau ini, gue ada job nih gitu katanya mau. Bareng gue, ayo mau nggak stand up, lu cobain aja materi situ dicoba. Oke deh gitu. Kesalahan pertama gue nanya venue di mana. Venue-nya di tempat klub malam gitu. Orang-orang pada mabok, gue stand up dulu abis itu baru mau. Gue stand up gak didengerin kan sama orang-orang. Lagi stand up gitu, terus gue ngeliat kayak ada cewek gitu, dia duduk sama cowok-cowok gitu, mabok gitu, cewek terus bilang, ih kesian banget gak lucu. Anjing, gue dikatain gak lucu sama Jablay kan. Dalam hati gue bilang, boleh aja nasib gue buruk, nanti malam lu yang buruk nasib lu. Anjing lu ya. Dalam hati gitu. Habis itu pas mau sidik naik, sama pas musik naik ada satu anak mabok gitu yang kayak naik ke atas panggung ngomong sama musik, lu gendut banget gitu terus musik kayak asik kayak gitu. Dari situ gue baru belajar ilmu kalau stand up di klub adalah pura-pura mabok. Aduh, setiap job gak enak banget ya, kenapa begini ya. Tapi 10 tahun kemudian skenanya tuh udah beda banget sih. Gue ngerasanya ada sejumlah milestone dalam komunitas ini ya. Salah satunya adalah si Street Comedy 1 yang kemudian ngebuka jalan sebagai untuk banyak acara, kemudian ada kompetisinya juga. Terus udah gitu, gue rasa kayaknya stand up ini juga berubah gara-gara masuk Indosiar deh, harus diakuin. Karena waktu zaman cuman Metro sama Kompas, ya kan kita tahu ya audiensnya Metro sama Kompas tuh nggak terlalu luas gitu. Pas di Indosiar tuh tiba-tiba jadi gede, ada lonjakan job pada zamannya itu. Iya. Waktu apa namanya? Maaf ya Yam, gue nggak tahu nih lo dapet job juga waktu itu atau enggak, tapi enggak kayaknya, nggak tahu juga sih. Lo lagi nulis sinetron ya? Gue lagi nulis sinetron kayaknya. Iya, dan 10 tahun kemudian sekarang juga kita punya monster-monster baru lagi di generasi sekarang. Orang-orang yang kalau kita lihat, wow gila nih nggak ada putusnya nih, apa namanya, talent-talent baru. Dan gua rasa nggak tahu ya, kayaknya dari awal emang kita senang sharing sih, nggak pernah pelit ilmu kita kayaknya, siapapun maksud gue di komunitas manapun. Dan itu membuat talent-talentnya jadi nambah terus sampai sekarang. Nah, kita udah ini kan podcast harusnya 30 menit ya, jadi ini bentar lagi ya. Cuman 10 tahun lagi kira-kira apa yang kita lihat nih dari komunitas ini? Ini udah 10 tahun. 10 tahun lagi kira-kira, dari 10 tahun yang lalu ke 10 tahun yang sekarang kita udah tahu perubahannya seperti apa, terus udah gitu cukup signifikan menurut gue. 10 tahun lagi apa yang akan terjadi menurut kita? Wow. Apa ya? Mungkin akan banyak lagi komedi club. Nah ya, amin. Iya. Kan lu juga dan mungkin bukan cuma di Jakarta kayaknya. Iya, benar. Mungkin akan banyak lagi venue atau comedy club atau venue, pokoknya intinya venue tempat tampil lah mungkin ya. Apapun bentuknya gitu kayaknya akan makin banyak. Gue curiga salah satu yang terdekat kayaknya Bali deh. Kayaknya Bali cuma nunggu satu orang gila mau nginvest aja deh. Iya ya. Iya ya. Karena kayaknya situ corona nggak ada kali ya. Open mic mulu ya. Iya. Iya, lu ini ngelihat ini nggak klipnya Regi stand up di mana ya, di Bali ya? Canggu. Di Bali. Di Canggu, lihat nggak? Iya. Yang si Regi bilang, lu pakai bahasa Inggris bilang, lu bule-bule gila, nggak ada yang percaya corona ya. Nggak ada yang percaya, bener. Oke, apalagi dari yang lain apa? Itu sih. Kalau Gilang kan makin berkembang ininya, kayak apa namanya? Kayak kita kan, udah banyak lah sutradara segala macam. Kayaknya akan makin banyak percabangan kerjaan di luar kalau kata stand gue up kayaknya sih. jadi
ini deh banyak artis yang jadi ke situ juga deh. Kan udah mulai kelihatan tuh dari beberapa tahun belakangan ini kayak banyak artis-artis nyoba stand up ternyata lucu juga gitu. Kayaknya banyak kesana juga deh. Ya, banyak yang gatel sebenarnya memang request untuk entertainer ya, request untuk minta diajarin stand up ke gue juga banyak sekali. Cuman biasanya kendalanya satu, giliran disuruh open mic hilang semua. Gue mau buka di sini aja. Anak-anak Cameo Project tuh, Ibob, Martin, sama Reza Nangin ya, Cak. Itu belajar sama gue berminggu-minggu. Sampai di minggu terakhir, oke, kita open mic ya. Nanti kita kasih tahu lagi jadwalnya ya. Sampai sekarang nggak ada dari 2 tahun yang lalu. Dan banyak yang kayak gitu. Oke, G sama Iam, apa yang lu prediksi 10 tahun lagi? 10 tahun lagi mungkin Ajis 2000 masih jadi presiden stand up. Atau anak-anak pada mikir, nih presiden kita kok nggak kayak Ajis sih gitu. Beban ya. 10 tahun lagi bakalan ada beberapa komika yang bikin kelas stand up komedi. Bukan buat komika tapi emang buat public speaking kayak gitu juga. 10 tahun lagi Panji bakal galau gara-gara anaknya punya pacar, yang pacarnya itu adalah komika. Shira umurnya berapa tuh berarti tuh? Sekarang dia umurnya 9, 10 tahun lagi 19. Iya lagi bener anjing. Benar. Shira umurnya 19. Kalau lu punya calon mantu komika gimana? Udah pasti itu komika gentar banget sama gue pasti. Oh, siapa? Lu depan nontonin siapa? Iwel MC, Bang. Wah. Udah Iwel manggil gua Bang lagi. Lu belajar stand up sama siapa? Holy Balai, Om. Wah. Aduh. Holy Balai nih gue lihat nih. Benar. Tapi palingan itu. Gue juga setuju sih sama tadi yang bilang. Iya bilang apa? Iyam Kuku bilang yang banyak artis yang mencoba untuk stand up dan ternyata mereka lucu, terus mereka jadi mikir kalau stand up ini bukanlah substitusi tapi stand up ini emang pelengkap buat ngelawak di depan TV lah misalkan gitu. Ya. Iyam prediksinya apa? Kalau gue sih pengennya tuh industri stand up tuh orang udah lebih banyak kayak industri musik gitu. Jadi orang kalau bermusik kan tahu itu cuma lagu gitu. Kalau stand up itu cuma bercanda. Kalau sampai saat ini kan belum gitu. Kalau lirik-lirik lagu, lirik-lirik lagu yang tajam, yang segala macam, orang nggak akan permasalahin, nggak ada UITE itu segala macam. Itu cuma lagu gitu. Kalau sekarang stand up orang nggak bisa. Itu cuma bercanda, nggak bisa. Kalau Panji ngomong segala macam, itu serius tuh. Atau ada logikanya semua harus. Iya, gimana tuh itu? Kenapa dia rasa kucing? Iyam kayaknya trauma banget sama UITE ya kayaknya. Karena ganggu pekerjaan sialan. Gue sih pengennya 10 tahun lagi stand up comedy itu ekskul sekolah gue. Oh, keren. Oh iya. Keren tau. Kalau misalkan stand up saking populernya udah jadi ekskul, berarti udah sama kayak basket, kayak volley, kayak paskibra gitu. Iya. Kayak teater gitu. Iya, terus kayak kalau misalkan masih ada nggak sih kelas meeting zaman sekarang? Tapi kalau ada kelas meeting stand up gitu, ada lombanya. Iya. Karena kayaknya sekarang lomba stand up internal tuh udah cukup lazim loh. Kayak kemarin temen gue di sebuah perusahaan, salah satu apa namanya tuh? BUMN. Bukan yang Pesawat. Unicorn. Kenapa gue gini? Apa Unicorn. Ini Pegasus. Kuda dengan sayap, guys. Ini Pegasus. Emang unicorn nggak punya sayap? Nggak punya. Pegasus. Punya tahu. Punyanya merah kayak pelangi. Pegasus punya. Ya udah kawinan lah Pegasus sama ya pokoknya unicorn. Di salah satu perusahaan unicorn ternyata dia ada lomba stand up rutin. Terus di BUMN juga bener, di kementerian juga ada. Jadi kayaknya. BUMN tiap tahun malah. Ya kayaknya sih itu yang akan terjadi. Nah itu harapan dari kami. Terima kasih banyak untuk semua yang udah nonton. Penting untuk lo tahu bagian dari sejarah 1 dekade stand up Indo. Ini adalah. Lu pernah ngasih gua duit di Comedy Cafe, inget gak? Iya gue inget. Iya inget gak? Tapi gue nggak inget duit apa itu dan kenapa. Nih, jadi kan gue open mic di Bandung. Dulu hari apa ya, open mic Bandung ya? Hari Kamis ya? Minggu ya? Pokoknya Minggu. Terus berapa hari? Minggu depannya persis gue ke Jakarta pulang. Nyobain open mic di Comedy Cafe pertama kalinya kan. Gue pengen tahu Comedy Cafe yang sering diomongin di Twitter kayak apa sih. Itu ada elu, ada Adriano, ada Rindra, ada Semi juga kalau nggak salah. Gue stand up, terus habis itu lu tuh kalau nggak salah baru pulang dari Australia atau apalah. Terus lu
tiba-tiba nunjuk gue karena gue duduk di depan. Ibu kotanya Australia Sydney atau Sydney, lo bilang gitu kalau nggak salah. Terus Canberra, jawabannya kan Canberra kan. Yeah. Terus lo ngasih gue duit $5. Ngomong kena deh nggak gue? Kena deh gitu nggak? Enggak, ngasih doang. Cuma ngasih doang tiba-tiba. $5 Australia. $5 Australia. Tapi lu terima itu, Gil? Lu terima nggak duitnya? Gue terima. Kenapa pas Mongol ngasih lu nggak terima ya? Lu juga nggak terima ya, Ge? Lu juga nggak terima. Mongol ngasih apa? Mongol, jadi gue sama Gilang diajak ke Metro buat nontonin Mongol stand up di Metro. Dari Bandung diajak dari ke Bandung. Udah kelar Mongol bilang gini, Dek, abang kirimin pulsa ya, Dek. Terus gue sama Gilang lihat-lihatan karena saat kita baru keingetan. Mongol baru aja stand up di Metro, beatnya adalah kalau pacaran sama laki itu gampang, kasih aja pulsa. Nanti kan dia kan gak ada alasan tuh gue gak ada pulsa buat bales. Gitu, gue sama Gilang lihat-lihatan. Sampai akhirnya gue bilang, Gil, kalau kita udah terjebak ya, kita udah tersudut, gue bakal bilang, iya bang, gue homo, tapi pacar gue Gilang bang. Gitu ya. Anjing bener lagi. Kaget gue tuh. Dari Bandung cuma 2 yang diajak. Anjing lucu banget. Cuma 2 yang diajak. Iya, tapi habis itu yang kena kan Tommy Malewa kan di Mongol. Kita kayak dibohongin kerja ke kafe ke kota. Iya, ternyata mau dibawa. Gue inget banget Mongol, ayo ikut abang deh. Dia pakai D lagi kan. Ikut abang yuk deh ke Metro, abang mau tapping nih. Terus kalian produsernya mau lihat talent-talent baru. Dulu tuh belum ada acara open mic, masih yang stand up Metro doang gitu, stand up show doang. Dulu kan di situ ada open mic kan, habis itu ada acara open mic. Disitulah gue kenal Kemal dan lain-lain. Nah tapi yang diajak dari Bandung tuh gue doang berdua sama G. Gitu. Ayo deh ikut deh ke Jakarta. Abang Ini kita banyak nyebut-nyebut Mongol. Kalau lu notice ya, belakangan ini Mongol lagi sering naik lagi ke YouTube loh. Iya benar, muncul lagi deh. Iya. Dia ada di Denny Sumargo, terus dia ada di tempatnya si Deddy Corbuzier, ada di mana? Iya, lagi keliling-keliling. Mau bikin spesial kali. Keliling mau ngisiin pulsa orang-orang. By the way, Gils, kayaknya gue inget cerita itu deh. Itu waktu akhirnya gue jadiin lu opener di Australia, kayaknya lu masih ada duitnya atau nggak sih? Enggak ya? Udah nggak ada ya? Udah nggak, gue pindah. Waktu itu kan masih di Bandung, terus gue pindah kosan, terus hilang tuh duitnya. Padahal gue simpen tuh. $5 tuh nggak gue pakai. Iya, tapi kalau seandainya duitnya masih ada waktu gue jadiin opener di Brisbane, full circle banget ya. Iya, epic banget. Iya. Oke, kalau begitu semuanya terima kasih banyak sudah menjadi bintang tamu podcast Comika edisi kali ini. G, Kuku, Gilang, sama Iam, terima kasih banyak. Dan juga selamat ulang tahun untuk komunitas kami tercinta. Sekali lagi gue ingetin ya, dan karena ini masih sering terjadi, karena mungkin banyak yang nonton videonya Ramon Papana. Yang disebut founder kayak gue, Rian, Ernest, Isman, sama Radit, itu tuh bukan founder stand up comedy. Kami founder stand up Indo komunitasnya. Si Ramon tuh marah karena dianggap gue founder stand up comedy di Indonesia gitu. Nama ya lu ambil aja, terserah deh lu mau ngambil itu, lu ambil aja semuanya deh. Bapak DJ Indonesia juga lu ambil aja, terserah. Jadi founder komunitasnya. Nah, komunitas ini yang lagi berulang tahun. Di tanggal 13 Juli 2021 adalah perayaan 10 tahun komunitas ini, dan semoga kita akan terus ada untuk dekade-dekade berikutnya. Amin. Sehingga nanti misalnya ada satu stand up comedian, terus dia manggung di Madison Square Garden, terus kita udah pada tua, terus udah gitu ketemu sama Gilbas, terus Gilbas bilang, kamu kan stand up comedian di Indonesia yang di Indonesia? Iya, kayak dulu saya nonton kakek gitu. Wah, terharu gitu. Harapannya kayak gitu ke depannya nanti ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di podcast Comika edisi berikutnya. Bye-bye. Bye.